الحمد لله حق حمده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Hadrat al-afadil, hadrat al-mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus Takmir Masjid Al-Falah Surabaya, rekan-rekan Risma Al-Falah, penyelenggara acara kita pada malam hari ini, seluruh hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, termasuk yang belum kawin dan belum sunat, semuanya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada malam hari ini dalam majelis sejak Nabi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita bermajelis dinilai taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Serta duduk kita semua kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat setiap kali nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, menyusuri kisahnya, menyimak suri teladannya, dan insyaallah bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk ke dalam umat beliau yang beliau ridhai. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beliau sambut di Al-Haud, di Telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi minum dengan tangan beliau, diberi minum dengan air yang lebih sejuk daripada salju, lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada susu seperti digambarkan dalam hadis. Mudah-mudahan kita berbangga untuk bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita beroleh syafaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyelesaikan manasik haji tahun ke-9 Hijriah sebagai Amirul Hajj, dan kemudian mengumumkan Suratut Taubah sebagai dekret pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrikin, dan mengumumkan pelarangan orang-orang musyrik untuk melaksanakan manasik cara dengan tata cara mereka mulai tahun itu. Dan beliau pun di akhir bulan Dzulhijjah kemudian kembali ke Al-Madinatul Munawwarah dengan perjalanan kira-kira 8 hari. Jadi pada masa itu perjalanan dari Makkah ke Madinatul Munawwarah untuk orang-orang yang berhaji itu kira-kira 8 hari jalan kaki. Masuklah kemudian ke bulan Muharram tahun ke-10 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menonjol dari tahun ke-10 ini wufud atau perutusan-perutusan yang datang. Sebagaimana pada tahun ke-7 ada perutusan-perutusan yang datang,
Yang berbeda adalah di tahun ke-10 ini yang mengirimkan utusan kabilah-kabilah yang lebih jauh, dan di antara mereka terdapat Bani Hanifah, kabilah dari Yamamah yang termasuk suku Arab yang paling kaya. Bani Hanifah bertemu nasab dengan orang-orang Quraisy di kakek Nabi SAW yang sangat jauh, yaitu Kinanah. Maka Quraisy dan Bani Hanifah termasuk Bani Kinanah, Al-Kinani. Bani Hanifah ini disebutkan kemakmurannya berasal dari tanah mereka yang subur, sehingga mereka memiliki kebun-kebun gandum dan biji-bijian yang sangat produktif. Pernah ada kejadian seorang pemuka Bani Hanifah namanya Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Sumamah bin Usal Al-Hanafi ini pada tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, memasuki kota Makkah dalam keadaan sebagai seorang muslim, lalu bermanasik dengan cara Islam, dan kemudian dia ditentang oleh orang-orang Quraisy. Maka terjadi perkelahian antara Sumamah dan pengikutnya dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak menyadari siapa yang mereka pukuli ini. Ternyata adalah pemimpin Bani Hanifah. Sumamah bin Usal Al-Hanafi kemudian setelah perkelahian itu reda, karena ada beberapa tokoh tua Quraisy termasuk Suhail bin Amr yang mengenalinya, mengatakan, ini Sumamah pemimpin Bani Hanifah, celaka kalian. Jangan dipukuli, ini sahabat kita, sekutu kita. Sumamah kemudian memanjat ke atas Ka'bah dan mengumumkan, mulai hari ini demi Allah tidak akan ada satupun bebijian Yamamah yang akan sampai ke kota Mekah tanpa izin Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Sumamah bin Usal Al-Hanafi pulang ke Yamamah, dan sejak saat itu betul seperti yang dia katakan, tidak ada satupun bebijian Yamamah yang bisa masuk kota Mekah. Ini sejarah boikot produk yang pernah dilakukan kaum muslimin kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada yang mengatakan boikot itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Sumamah bin Usal Al-Hanafi karena merasa kehormatannya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, direndahkan dan dijatuhkan, pada tahun ke-7 melakukan boikot produk, tidak mengirimkan gandum Yamamah satu biji pun. Mau orang Mekah bayar berapa kali lipat pun tidak akan diberikan tanpa izin Rasulullah SAW. Sehingga Abu Sufyan bin Harb memutuskan untuk datang sendiri ke Madinah. Lalu menghadap kepada Nabi SAW menyampaikan, wahai Muhammad, celaka engkau telah membunuh orang-orang dewasa di antara kami dengan peperangan, dan hari ini engkau hendak membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Rasulullah padahal nggak tahu. Lalu Rasulullah tanya, ada apa memangnya? Demi Allah, hari ini kami sudah memakan kulit-kulit pohon dan kulit-kulit binatang yang kami rendam sampai busuk supaya bisa dimasak untuk dipanaskan. Kenapa? Karena Sumamah bin Usal Al-Hanafi yang sudah masuk Islam telah melarang biji-bijian Yamamah dikirim ke Mekah. Ini kelakuanmu dan anak buahmu ini begini, kata Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, sungguhnya Sumamah melakukan itu tanpa berkoordinasi. Tetapi ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi kalian, supaya tidak sembarangan memperlakukan seseorang di kota Mekah.
Maka kemudian Nabi SAW mengirim utusan kepada Sumamah bin Utsal al-Hanafi untuk mengakhiri boikot pertanian Yamamah kepada kota Makkah. Ini untuk menggambarkan kemakmuran Yamamah. Mereka punya kebun-kebun gandum, mereka punya kebun-kebun kurma yang luas, dan mereka adalah peternak yang lihai, yang andal. Kalau orang-orang Mekah dan orang-orang Khuza'ah itu punya unta paling ratusan, maka pemuka-pemuka Bani Hanifah itu setiap orangnya punya unta itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu ekor unta. Sehingga Bani Hanifah dari Yamamah ini disebutkan oleh para penulis sirah termasuk yang akhir-akhir mendatangi Rasulullah menghadap untuk masuk Islam. Kenapa? Orang kaya. Orang-orang makmur ini merasa awak dia gak masuk Islam ya tetap makmur. Kita ini tidak masuk Islam pun tetap akan hidup makmur dan kaya raya. Jadi buat apa? Gak usah gitu-gitu amat. Ini yang menjadi perasaan orang-orang Yamamah. Meskipun tadi pemimpinnya yang namanya Sumamah bin Utsal al-Hanafi sudah masuk Islam. Tapi tidak lama kemudian nanti Sumamah bin Utsal al-Hanafi meninggal dunia, maka kepemimpinan Bani Hanifah di Yamamah jatuh kepada seorang yang bicaranya sangat manis dan disukai oleh penduduk Yamamah, namanya Musailimah. Saya luruskan, banyak yang menuliskan namanya Musailamah. Saya cek di berbagai kitab sirah dijelaskan lamnya di kasroh, bukan di fathah. Jadi yang lebih tepat dibacanya bukan Musailamah tapi Musailimah. Musailimah pemimpin Bani Hanifah dari Yamamah. Dia datang membawa kaumnya menghadap Nabi SAW di tahun ke-10, di awal tahun ke-10 Hijriah ini. Dia sudah memaklumkan kepada orang-orang, bahkan berpidato di luar kota Madinah. Sesungguhnya dengan kedudukan kami di tengah bangsa Arab dan juga kekuatan kami yang seperti ini, kami bergabung dengan Muhammad bukan karena kami takut, tetapi kami bergabung dengan Muhammad untuk menggabungkan kekuatan, dan pasti Muhammad setelah dia wafat nanti akan menyerahkan urusan ini kepada kami. Dia sudah berpropaganda bahwa ini koalisi. Koalisinya ini pemimpin koalisi nanti gantian. Setelah Muhammad wafat nanti saya yang mimpin. Soalnya saya lebih makmur daripada Madinah. Madinah ini kalau memang nanti perlu apa-apa, tinggal bilang ke Yamamah. Jadi nanti kalau Muhammad SAW wafat, nanti ganti sayalah pemimpin seluruh Arab. Ini yang dikatakan Musailimah al-Kadzab sebelum kemudian dia menghadap Nabi SAW. Maka Nabi SAW sudah mengetahui hal ini sehingga ketika Musailimah datang, Nabi SAW itu memegang satu pelepah kurma yang ada beberapa lembar daunnya. Kemudian beliau SAW memegang pelepah kurma ini dengan mengatakan, demi Allah, seandainya engkau meminta sesobek atau selembar daun kurma yang ada di pelepah ini, wahai Musailimah, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Maksud Nabi SAW, jangankan kekuasaan, jangankan kepemimpinan sepeninggal beliau SAW, selembar daun kurma atau sesobeknya yang ada di pelepah, yang ada dalam genggaman beliau SAW saja, kata Nabi SAW, tidak akan pernah aku berikan. Kaget Musailimah. Wahai Muhammad, jika demikian, kita bisa berbagi. Yamamah terletak di sebelah timur laut dibandingkan kota Madinah. Maka Musailimah menawarkan, bagaimana kalau kepemimpinan Madinah
ke selatan kau ambil, dari Yamamah ke utara jatahku. Jadi kalau nggak bisa dapat semuanya, ayo kita kompromi berbagi. Kata Nabi SAW sekali lagi mengulangi, demi Allah, sehelai ataupun sesobek daun kurma yang akan ada di pelepah ini pun tidak akan pernah aku berikan kepadamu. Karena sesungguhnya Allah telah mensifati engkau, ditampakkan di dalam mimpiku. Rawi hadis ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan mimpi tentang Musailimah ini kepada beliau. Apa mimpi Nabi SAW? Di dalam mimpiku aku melihat 2 buah gelang terbuat dari emas yang sangat indah. Gelang itu begitu memikat hati banyak orang sehingga aku pun menginginkannya untuk kupakai agar orang-orang pun kagum dan senang padaku, kata Nabi SAW. Tetapi Allah telah melarangku dan Allah memerintahkan aku agar meniup kedua gelang emas tersebut. Maka ketika aku tiup kedua gelang itu pun hilang, menghilang dari pandangan. Sesungguhnya kedua gelang emas itu adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Musailimah Al-Kadzab di Yamamah. Dua-duanya nanti begitu Nabi SAW wafat akan memproklamasikan dirinya sebagai Nabi baru. Jadi gelang, simbolnya gelang. Mereka nggak tahu kalau kenabian itu nggak pakai gelang tapi cincin. Nabi SAW itu stempelnya pakai cincin, bukan pakai gelang. Inilah Musailimah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi yang memproklamasikan kenabiannya segera setelah Rasulullah wafat di negeri Yaman. Atas berkat rahmat Allah, maka 2 orang ini nanti akan berhasil ditumpas. Al-Aswad Al-Ansi nantinya akan bertaubat dan kembali kepada Islam, sementara Musailimah Al-Kadzab dihancurkan dan dibunuh. Siapa yang membunuh Musailimah Al-Kadzab? Seorang tokoh yang dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan lembingku membunuh manusia yang paling buruk. Aku dulu berdosa karena telah membunuh manusia yang paling baik, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka kini aku menebus dosa dengan lembing yang sama, dengan membunuh manusia yang paling celaka, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah itu apapun yang dilakukan Nabi SAW, dia ikuti. Termasuk bikin surat-surat yang dia sebut sebagai wahyu, yang mirip-mirip namanya dengan Quran. Tapi yang mirip cuma namanya, kualitasnya jauh. Dia punya surat Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, lahu khurtumun tawil. Gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu yang dimaksud dengan gajah? Gajah itu punya belalai panjang. Itu surat Al-Filnya Musailimah. Dia mengaku dapat wahyu yang lain, surat kata Ad-Difda. Ya Difda'a binta Difda'ain. Wahai kata, anak dari 2 kata. Separuh tubuhmu di atas udara, separuh tubuhmu di dalam air. Apakah yang sebenarnya engkau mau? Rasulullah SAW pernah melewati sebuah sumur. Sumur itu kering. Maka Nabi SAW meludah ke dalam sumur tersebut, sehingga mata airnya pun memancar jernih dan airnya terasa manis. Musailimah Al-Kadzab setelah Rasulullah wafat, lewat pula di sumur itu. Maka dia pun meludah ke sumur itu. Akibatnya airnya berubah menjadi berbau busuk dan amis. Dan rasanya sangat asin.
Dan bahkan lama-lama sumur itu kering, tetapi bau busuknya tidak hilang-hilang. Gara-gara ludahnya Musailimah. Musailimah Al-Kadzab ini apapun yang dilakukan Nabi, dia tiru. Dia pengen samai. Kayaknya tadi, kita ini berserikatlah dalam urusan ini. Nanti Musailimah Al-Kadzab akan menikahi seorang nabi perempuan, dalam tanda kutip, dari suku Bani Tamim. Mahar pernikahan mereka adalah dibebaskannya kewajiban sholat dan puasa Ramadan. Jadi dua nabi palsu menikah, maharnya umatnya boleh tidak sholat dan boleh tidak puasa Ramadan. Memang tingkahnya nabi palsu ini aneh-aneh. Ini yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan tentang Musailimah Al-Kadzab di dalam mimpinya, seperti beliau sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bani Hanifah ini memang nanti akan memiliki perbentengan yang sangat kuat dan sumber daya yang makmur, sehingga bentengnya dikepung berbulan-bulan nggak mau nyerah. Soalnya makmur. Sampai akhirnya Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal yang kemudian membangun inisiatif untuk menyerbu ke dalam benteng. Dan juga memancing. Jadi Ikrimah memimpin pasukan relawan berani mati menembus ke dalam benteng, lalu pura-pura melarikan diri supaya pasukan Yamamah mengejar mereka keluar dari benteng, dan baru sudah itu kemudian mereka bisa menghancurkan pasukan Yamamah. Dan Ikrimah ini kemudian nanti dikenal dengan kepahlawanan luar biasa. Setelah berhasil memancing keluar pasukan Bani Hanifah, beliau itu menggali tanah lalu membenamkan dirinya sepinggang dan bertarung di situ melawan musuh. Maksudnya apa? Supaya tidak melarikan diri. Ya Allah, saya tidak ingin melarikan diri dari medan perang, sehingga tubuhnya dikubur separuh supaya tetap bertahan di situ untuk melawan musuh. Ini yang dicontohkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal ketika berperang melawan Musailimah Al-Kadzab pada masa itu. Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perutusan yang lain adalah dari suku Abdul Qais yang tinggal di perbatasan antara Jazirah Arab dan Syam. Mereka menghadap kepada Nabi SAW dan menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menghadap engkau dan menyatakan keislaman kami bukan apa-apa tetapi karena kami dalam wilayah yang sulit untuk mencapai kota Madinah. Perkampungan kami dekat dengan perbatasan Romawi, sehingga kalau kami tinggal sewaktu-waktu kami khawatir akan diserang oleh orang-orang Romawi. Dan untuk mencapai kota Madinah kami harus melewati suku Mudhar yang masih kafir dan memusuhi engkau. Maka tentu hal ini sangat menyulitkan kami. Maka demi Allah, kami sudah beriman kepada engkau sejak lama, maka ajarkanlah kepada kami hal-hal yang praktis dan mudah untuk kami amalkan, dan kami tidak bisa seperti yang lain bolak-balik menghadap engkau, tanya ini, tanya itu. Jadi Bani Abdul Qais ini minta diberi pengajaran Islam yang simple, mudah, langsung diamalkan, dan kalau bisa ya nggak usah tanya-tanya lagi. Maka nanti ada hadis yang semakna dengan permintaan Bani Abdul Qais itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apabila aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah,
lalu aku tegakkan sholat, dan aku bayarkan zakat, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Apakah dengan begitu aku masuk surga? Kata Nabi SAW, bala. Satadkhulul jannah bidzalik. Engkau akan masuk surga dengan amal yang demikian itu. Jadi kalimat terakhirnya itu, dan aku tidak tambahi, tidak pula aku kurangi. Cuma itu aja. Syahadat, sholat, zakat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Tidak aku tambahi dan tidak aku kurangi. Apakah aku masuk surga? Nabi SAW mengatakan, ya, masuk surga. Suku lain yang berbondong-bondong masuk Islam pada tahun itu adalah suku Tai. Di antara pemuka suku Tai ada Adi bin Hatim At-Tai. Meskipun beberapa riwayat menyebutkan Adi bin Hatim masuk Islam lebih awal daripada sukunya. Jadi pemimpinnya masuk Islam sekitar tahun ke-7 Hijriyah. Lalu dia kembali ke kaumnya, membimbing kaumnya. Tahun ke-10 kaumnya sudah banyak yang masuk Islam. Dia hadapkan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi bin Hatim ini adalah orang yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para haber. Haber itu rabi, pemuka agama Yahudi, dan rahib-rahib mereka, pemuka agama Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim ketika itu protes, ya Rasulullah, saya Nasrani. Waktu itu, suku kami, suku yang beragama Nasrani turun-temurun, dan demi Allah, kami tidak pernah nyembah kepada para rahib kami. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian memang tidak rukuk dan sujud kepada para rahib itu. Tetapi bukankah kalau para rahib itu menghalalkan sesuatu, padahal Allah mengharamkannya. Dan kalau para rahib itu mengharamkan sesuatu, padahal Allah menghalalkannya. Atau sebaliknya, ya, menghalalkan sesuatu padahal Allah mengharamkannya, maka kalian mentaati rahib-rahib itu dan kalian meninggalkan syariat Allah. Adi bin Hatim kemudian mengatakan, kalau itu iya kayaknya. Allah mengharamkan khamr, tetapi rahib-rahib kami di dalam misa justru menuangkan anggur dan memakan roti yang tidak beragi. Dan ketika membagikan komuni, itu namanya komuni, gitu ya. Rahib-rahib kami mengatakan ini adalah roti tanpa ragi, itu dagingnya Yesus, dan anggur ini adalah darahnya. Kalian telah ditebus dosanya oleh Yesus dengan cara memakan dan meminum darah dan dagingnya. Jadi khamr itu haram, tetapi komuni malah pakai wine, gitu ya. Mereka menghalalkan padahal Allah mengharamkan, kalian manut. Sebaliknya, yang mereka haramkan padahal Allah halalkan, kalian manut pula. Contoh, nikah itu halal, tapi para rahib itu selibat dan mengharamkan pernikahan untuk dirinya. Kalian tidak mengingkari, kalian mantuk-mantuk saja. Kata Adi bin Hatim, kalau itu ho'oh. Kalau itu iya, memang begitu. Nah itulah kata Nabi SAW yang dimaksud Allah, kalian telah menjadikan para pemuka agama kalian dan rahib-rahib kalian sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam soal apa? Menghalalkan, mengharamkan, itu adalah haknya pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian berikan kepada mereka. Maka ini penting.
Kadang-kadang orang mengira beragama itu makin kenceng makin bagus. Tanda-tanda makin kenceng, apa-apa haram. Dikit-dikit bilang haram. Padahal mengharamkan yang halal itu sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Sama apanya? Sama melanggar hak Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Makanya hati-hati. Saat ini belum ada logo halal MUI, berarti haram ya? Oh haram. Hati-hati. Karena kaidahnya bukan begitu. Kaidahnya itu justru semua halal kecuali yang diharamkan. Kok bisa-bisanya bikin kaidah semua haram kecuali yang ada label MUI? Kecuali karena kehati-hatian, maka kemudian kita mengambil prinsip hati-hati. Memang dicurigai, diindikasikan bahan-bahannya bisa mengandung yang haram. Maka jangan disamakan antara sate ayam bikinan tetangga yang nggak ada logo MUI-nya dengan es krim buatan negara yang di sana jangankan kok makan bangkai. Makan keras saja, kerahnya ditaleni, dibuka kepalanya, otaknya diambil pakai sumpit, langsung dimakan. Korinahnya beda. Tetangga kita, suaminya rajin sholat jamaah 5 waktu ke masjid, istrinya pakai jilbab, anak-anaknya ikut TPA, TPQ, ngapal ke Quran, lalu karena sate buatannya belum halal MUI, kok kita samakan hukumnya dengan yang tadi mengandung syubhat. Dalam perkara yang syubhat, kaidahnya balik ke hadis. Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Itu hadisnya kan panjang ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhu katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram itu terdapat perkara yang samar-samar. Tidak mengetahui perkara samar-samar itu sebagian besar dari manusia. Artinya syubhat itu bertingkat-tingkat. Bagi kita yang awam, yang syubhat banyak. Semakin tinggi ilmunya, syubhatnya makin sedikit. Makin banyak yang lebih jelas. Bagi kita misalnya, wah ini syubhat, ini enggak jelas. Bagi yang ngerti ilmunya, dia sudah menguasai ilmu tentang material, ilmu tentang sembelihan, ilmu tentang fermentasi, ilmu tentang koagulan, ilmu tentang apa biasanya pengemulsi, emulsifier, ilmu tentang ya, berbasis kedokteran, farmasi, keamanan bahan pangan, dan sebagainya. Kan makin clear buat dia, nggak syubhat lagi. Nah, maka orang awam itu tugasnya satu, serahkan kepada yang berilmu. Karena makin ilmunya jelas dengan keahliannya di berbagai bidang, maka clear. Yang kedua, tugasnya orang awam hati-hati. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa berhati-hati dengan cara menghindari yang samar-samar, hadisnya dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang meyakinkan. Selesai. Itu tugasnya awam di situ. Sudah merasa awam tapi pakai analisis, pakai kaidah fikih. Semua halal kecuali yang diharamkan. Wong ini enggak diharamkan kok. Dari mana tahu enggak diharamkan? Wong belum meneliti bahannya. Dari mana tahu tidak diharamkan kalau dia masih ragu-ragu juga soal apakah halal atau haram? Enggak boleh pakai kaidah itu pada sesuatu yang memang ada kesamaran. Kaidah itu
Al aslu fil asya'il ibaha hatta yadulud dalilu ala tahrimihi. Asal segala sesuatu hukumnya mubah sampai tegak dalil yang menunjukkan keharamannya. Itu berlaku untuk perkara yang jelas. Kalau perkara yang samar masuknya ke hadis tadi. Jadi harus bisa menempatkan kaidah itu ada tempatnya masing-masing. Misalnya ad-daruratu tubihul mahdurat, ada kaidah dalam fikih berbunyi keadaan darurat menghalalkan yang terlarang, membolehkan yang terlarang. Apa darurat? Wah, darurat itu ya kaitannya dengan nyawa. Misalnya kalau tidak makan, mati. Kalau tidak makan, mati. Yang ada hanya daging babi sama daging anjing misalnya gitu. Maka mana yang dipilih? Nah, kaidah darurat itu membolehkan yang terlarang di sini diamalkan, tapi ada kaidah yang mengikat berikutnya. Bunyinya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Suatu kondisi darurat diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Ini daging apa tadi? Babi, ini daging anjing. Kalau keadaan darurat nggak ada makanan lain, yang dimakan hanya bisa dimakan itu untuk mempertahankan hidup, maka yang dimakan yang anjing. Kenapa? Karena daging babi haramnya tegas dalam Quran, daging anjing diharamkan karena hadis. Paham? Jadi yang Quran diutamakan ini namanya diukur sesuai dengan kadarnya. Yang berikutnya diukur sesuai dengan kadarnya itu, kalau dengan 2 suap sudah cukup untuk mempertahankan hidup, jangan 2 mangkok. Wah enak kan jebule gitu. Darurat tinggi, darurat kok 2 mangkok, gak masuk gitu ya. Jadi kaidahnya diukur dengan kadarnya masing-masing. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau 2 sendok cukup untuk mempertahankan hidup, jangan makan 2 mangkok. Itu penting. Ini nanti kok kita sampai bahas ke sini tadi dari mana? Oh, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Nah, Adi bin Hatim ini pernah juga ada kejadian lucu. Ya, pertama kali sudah masuk Islam, bulan Ramadan datang. Rasulullah membacakan ayat tentang bulan Ramadan untuk mengajari umat. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Maka makanlah dan minumlah oleh kalian di malam hari bulan Ramadan sampai jelas bagi kalian mana benang putih dan mana benang hitam. Adi bin Hatim ini orang cerdas, orang pinter, afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih lisannya. Berarti paling menguasai ilmu bahasa dan sastra. Dengar ayat ini dibacakan Nabi, pulang ke rumah dia nyari igal, tali pengikat onta, yang satu yang warna putih, yang satu yang warna hitam. Ditaruh di bawah bantal, di samping bantal dia pasang pinggan piring besar, isinya makanan. Maka kemudian malam hari itu, Ramadan itu dia makan. Habis makan, tengok bawah bantal, masih putih, masih hitam, tidak terjadi apa-apa. Makan lagi, masih putih, masih hitam, tidur lagi. Bangun, makan lagi. Sampai siang. Jadi makan, buka bantal, makan, buka bantal. Akhirnya duhur dia menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan perintah Quran sejak tadi malam, tapi tidak terjadi apa-apa. Rasulullah bingung, maksudmu bagaimana, Adi? Saya mengamalkan perintah Quran ya Rasulullah. Makan, minum, perhatikan benang putih, benang hitam. Tidak terjadi apa-apa. Maka saya makan, minum sampai siang ini. Belum mandek. Makan, minum, lihat. Benang putih, benang hitam.
Rasulullah ketawa kemudian mengatakan, ini Rasulullah itu tidak menghakimi, tidak kemudian menghardik ya. Namanya juga masih belajar kan gitu. Kan kemudian Rasulullah mengatakan, goblok, puasa ya malah makan terus. Kan ayatnya itu fakulu wasrabu itu maksudnya malam hari. Lah mosok sampai sekarang kok masih makan. Rasulullah mengatakan dengan ketawa dan beliau bersabda, wahai Adi, rupanya malammu panjang sekali. Sampai matahari tinggi zuhur pun masih kamu anggap malam. Nah diberi kalimat begitu Adi bin Hatim sudah langsung sadar, oh iya, lawang ayatnya itu malam kok. Uhillalakum laliyatos siyamir rofatu ila nisaikum. Jadi yang dibahas pertama itu malam bulan Ramadan. Kok sampai siang kok masih saya makan minum, saya yang salah. Hari berikutnya sudah benar. Jadi perhatikan bahwa ini hanya memahami Quran itu, ini afsahul Arab, orang paling fasih bahasa Arab, itu kalau nggak ada gurunya, ya ini Rasulullah SAW, itu bisa salah paham terhadap ayat Quran gitu. Maka memang belajar dan berdiskusi dengan guru itu suatu hal yang penting gitu. Salah mengamalkan ayat Quran. Seperti Urwah bin Zubair itu alimul alamah, ulamanya para sahabat, ulamanya para tabiin karena beliau lebih muda. Adiknya Abdullah bin Zubair tapi masih kecil. Ketika di masa tabiin dia jadi muridnya Aisyah, murid kesayangannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari dia menghadap kepada ibunda kita Aisyah dan mengatakan, Bunda lah ini ayatnya tuh begini nih, berarti yang namanya sa'i itu enggak wajib. Sa'i itu enggak rukun. Loh gimana tuh? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa haji atau umroh, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Kalau dilakukan tiada dosa baginya, kata Urwah, berarti kalau tidak dilakukan lebih bagus lagi kan? Coba perhatikan kalimatnya. Maka barang siapa haji atau umroh, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Paham ya kalimatnya? Kesimpulan Urwah berarti kalau dilakukan tidak ada dosa baginya, tidak dilakukan maka lebih afdal. Betul nggak kesimpulannya? Betul. Karena apa? Kalau dilakukan tidak ada dosa, kalau tidak dilakukan maka lebih utama. Iya kan? Bunda kita Aisyah mengatakan, nak, bukan begitu. Kamu harus tahu sebab turunnya ayat itu. Apa sebab turunnya ayat itu? Di tahun ke-7 Hijriah, Umratul Qadha, Rasulullah ngajak sahabat Muhajirin dan Ansor untuk manasik. Tiba waktunya sa'i, orang-orang Ansor enggan untuk melaksanakan sa'i. Kenapa? Karena antara Safa dan Marwah di tengah-tengahnya ada berhala Manat yang sangat besar. Berhala ini sesembahan orang Aus dan Khazraj di masa Jahiliyah. Sehingga kalau mereka sa'i antara Safa dan Marwah akan melewati Manat. Antum tahu psikologisnya mantan? Ketemu mantan itu nggak enak. Apalagi mantan Tuhan. Ada perasaan berdosa gitu kan. Wah nanti ketemu Manat. Gak usah ya Rasulullah, kami nggak ikut, boleh nggak? Gitu. Jadi kami nggak ikut sa'i, boleh nggak ya Rasulullah, kata orang-orang Ansor. Memangnya kenapa? Itu ada Manat. Di dekat Manat ada pohon. Dulu kami suka menggantungkan doa-doa kami di pohon itu. Jadi pohon harapan itu ada dalilnya, dalil jahiliyah gitu. Dulu orang menggantungkan doanya di pohon di dekat berhala Manat ketika mereka sa'i. Maka Allah menurunkan ayat, Safa dan Marwah itu syiarnya Gusti Allah, nggak ada hubungannya sama Manat. Maka kamu kalau sa'i antara Safa dan Marwah nggak dosa. Ketemu mantan itu nggak apa-apa asal nggak ngapa-ngapain kan gitu.
Kecuali ketemu Manat terus rukuk sujud sama Manat, dosa. Tapi kalau cuma lewat, dosa nggak? Enggak. Ini maksud ayat ini. Gitu kata Urwah bin Zubair. Jenengan yang baru tahu juga siapa? Ayo. Dulu aneh nggak baca ayat ini? Kok tiada dosa ya? Maksudnya gimana ya? Nah, kita itu malah diharuskan ya sa'i itu. Kok ini kalimatnya tiada dosa baginya? Oh, itu dulu menjelaskan kepada orang-orang Ansor gitu. Itu yang namanya ngaji, memahami ayat Quran itu tidak cukup hanya letterlek paham bahasa Arabnya. Ini tentang Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang pemuka yang Masya Allah ya, masuknya dia ke dalam Islam memberikan kontribusi yang sangat besar karena kaumnya semuanya masuk Islam, dan dia mengajak masuk Islam orang-orang pintar pada zamannya. Karena Adi bin Hatim ini orang pintar, ya. Maka kemudian dia bisa mengajak orang-orang pintar lain untuk masuk Islam. Peristiwa berikutnya yang terjadi pada tahun ke-10 adalah wafatnya Ibrahim bin Muhammad SAW. Putra Nabi SAW yang namanya Ibrahim meninggal dunia di tahun ini. Ibrahim ini adalah putra Nabi SAW dari seorang sahaya perempuan namanya Mariyatul Kibtiyah. Maryah si orang Kibti, Maryah si orang Mesir. Nah, ketika Nabi SAW menikahi Maryah, dulu beliau menyampaikan, berlembutlah kalian kepada orang Mesir, karena antara kita dan orang Mesir terdapat nasaban wasihron, hubungan nasab dan hubungan perbesanan. Hubungan nasabnya, karena ibunda Nabi Ismail alaihissalam adalah Hajar. Dia juga seorang yang berasal dari Mesir. Kemudian Nabi SAW memiliki istri yang berasal dari negeri Mesir. Itulah yang disebut sebagai hubungan perbesanan. Jadi kalau sama orang Mesir, harap berlembut-lembut. Orang Mesir ini hatinya halus, perasaannya halus. Ada Pak Muhammad Zain, mahasiswa Indonesia di Al-Azhar di tahun 45. Mesir ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi begitu misi diplomasi Indonesia di Mesir menghadap Raja Mesir, Raja Farouk, Perdana Menteri Mesir, Mahmud Fahmi An-Nukrashi, dan kabinetnya, itu orang-orang Mesir tidak yakin Indonesia itu negara Muslim. Kenapa? Karena presidennya namanya Soekarno. Soekarno itu nama apa gitu. Akhirnya supaya orang Mesir yakin Indonesia itu negara Islam, maka Pak Muhammad Zain ini, diplomat Indonesia yang sekaligus mahasiswa Al-Azhar ini, mengusulkan agar nanti Bung Karno kalau berkunjung ke sini, dan mulai sekarang kita sosialisasikan, namanya itu Ahmad Soekarno. Jadi depannya ditambahi Ahmad gitu. Biar orang Mesir yakin kalau Indonesia itu negara Muslim. Gitu. Karena kalau nama presidennya Soekarno ya nama apa itu gitu kan? Gak jelas. Maka kemudian disebut Ahmad Soekarno. Sehingga Presiden Soekarno itu kalau tanda tangan di negara-negara Arab, dia nulisnya Ahmad Soekarno. Di Maroko ada Rui Ahmad Soekarno, Jalan Ahmad Soekarno. Di Mesir, itu Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir itu menceritakan bahwa Ahmad Soekarno orang yang sangat berjasa mempertahankan Al-Azhar. Karena Presiden Gamal Abdul Nasir yang berideologi kiri itu dulu mau membubarkan dan menutup Al-Azhar. Maka ketika Soekarno datang, meskipun Soekarno juga kiri, ya, Soekarno memberi nasihat kepada Presiden Gamal Abdul Nasir. Dari dulu, kami orang Indonesia mengenal Mesir adalah Al-Azhar. Al-Azhar adalah Mesir.
Kalau Mesir tidak punya lagi Al-Azhar, maka Mesir akan hilang dari ingatan dan hati orang Indonesia dan bahkan seluruh umat Islam sedunia. Gara-gara kata-kata Soekarno inilah Jamal Abdul Nasir membatalkan penghapusan Al-Azhar. Pada saat itu karena Al-Azhar menjadi sarang oposisi. Isinya ulama-ulama yang tidak suka negara Mesir diperintah dengan ideologi kiri, sosialis berbau-bau komunis gitu kan. Makanya itu waktu itu Jamal Abdul Nasir sudah bermaksud untuk menutup dan membubarkan Al-Azhar. Tapi Bung Karno bilang, "Loh Mesir yo Al-Azhar. Al-Azhar yo Mesir. Nek gak enak Al-Azhar, wong Indonesia gak kenal Mesir gitu." Demikian pula seluruh dunia. Gimana mereka akan kenal Mesir kalau nggak ada Al-Azhar? Begitu Al-Azhar ditutup, maka Mesir pun akan hilang dari hati dan pikiran umat Islam sedunia. Jamal Abdul Nasir nggak bisa tidur itu, memikirkan omongannya Soekarno, sehingga kemudian dia membatalkan pembubaran dan penutupan Al-Azhar. Ini diingat oleh orang Mesir, sehingga Syekh Ali Jum'ah pun menceritakan dengan bangga bahwa orang yang sangat berjasa mempertahankan Al-Azhar namanya Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Ini kok sampai Al-Azhar sekali tadi apa nih? Oh Mesir ya, Mariatul Qibtiyah yang orang Mesir. Maka lahirlah dari Mariatul Qibtiyah ini Ibrahim. Anak yang sangat sehat, lucu, gemes, Masya Allah. Dan Rasulullah sangat bahagia sekali dapat putra Ibrahim ini. Karena dari istri-istri Nabi SAW selain Khadijah, Nabi SAW tidak punya putra. Aisyah tidak punya putra, Hafsah tidak punya putra, dengan Ummu Salamah tidak punya putra, dengan Sofiyah tidak punya putra, dengan Saudah tidak punya putra, dengan Ummu Habibah tidak punya putra, ya, dengan Zainab tidak punya putra. Zainab binti Khuzaimah maupun Zainab binti Jahsh, dua-duanya. Beliau tidak punya putra. Sehingga kelahiran Ibrahim ini sangat membahagiakan Nabi SAW, tapi tentu juga membuat cemburu istri-istri Nabi yang lain. Salah satunya yang bercerita ibunda kita Aisyah. Setiap kali Rasulullah menimang-nimang Ibrahim, beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, tidakkah kau lihat betapa miripnya Ibrahim denganku?" Aisyah mengatakan di mana-mana bapak sama anak ya mirip, mosok nggak mirip. Dan ketus sekali ngomongnya gitu ya. Ini Aisyah nggak senang gitu ya. Terus kemudian, wahai Aisyah, satu kali, tidakkah kau lihat betapa Ibrahim ini anak yang sangat gemuk dan kuat. Apa komentarnya Aisyah dipameri Rasulullah begitu? Anak manapun kalau minum susunya kayak Ibrahim ya masih gede gitu. Jadi sering awkward gitu ya. Kalau Rasulullah lagi menimang-nimang Ibrahim dan ini manusiawinya keluarga Nabi SAW ya. Yang namanya Aisyah itu. Aku ya pengen ya Rasulullah punya anak dari engkau kok nggak punya ini. Cah Mesir, anyaran, cah cili. Cukup kok duwe anak saka sampeyan itu gitu. Gemes gitu ya. Maka itulah kondisi Ibrahim yang Masya Allah sangat disayang oleh Nabi SAW. Qadarallah wa masya'a fa'al. Ibrahim ini suatu saat diserang oleh segerombolan ayam sehingga terluka dan akhirnya meninggal. Makanya orang Arab itu tidak suka makan ayam. Dulu. Sebelum ada al-baik. Itu tidak suka makan ayam. Karena ada riwayat ini bahwa Sayyidina Ibrahim bin Muhammad SAW itu, putra Nabi SAW itu, wafatnya karena diserang oleh ayam. Ya umur 2 tahun, dikabrui pitik, lari-lari, jatuh. Qadarallah, wa masya'a fa'al. Dan ayamnya Arab kan gede-gede, bukan seperti ayam kita. Apalagi mungkin ayamnya kayak yang di Dora itu ya, ayam merah besar gitu. Besar. Jadi, kalau dulu saya jelaskan begini di Jogja ada yang tanya, masa Ustadz
Diserang ayam kok meninggal. Ya Allah kalau bikin sebab takdir ya terserah Allah gitu kan. Ya dalam hadisnya memang begitu. Itu karena diserang ayam, kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Ini Ibrahim. Maka ini kesedihan Nabi SAW yang sangat mendalam pada tahun itu dengan meninggalnya Ibrahim alaihissalam. Dan ada riwayat yang sangat menarik. Pada saat Ibrahim bin Muhammad SAW ini meninggal dunia, terjadi gerhana. Gerhana matahari. Maka di mana-mana orang mengatakan, wah ini Ibrahim kesayangannya Rasulullah meninggal makanya gerhana. Langit pun turut berduka. Ini kesalahan logika. Kesalahan logika ini dalam bahasa Latin disebut post hoc ergo propter hoc. Artinya sesudah itu maka karena itu. Dua peristiwa yang berurutan terjadi, maka dianggap yang lebih dulu menyebabkan yang terjadi kemudian. Ibrahim meninggal, ada gerhana. Maka gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Sesudah itu maka karena itu. Sesudah itu maka karena itu boleh kalau untuk muhasabah. Contoh astagfirullahaladzim. Saya tadi itu tidak sengaja melihat aurat tersingkap. Makanya sekarang kepala saya ketabrak pintu, blok gitu. Astagfirullah, yang tadi dosa ya Allah, ya Allah. Nah, misalnya begitu. Itu boleh, tapi untuk konsumsi pribadi. Tidak boleh diterangkan, hati-hati ya. Kalau ngelihat aurat nanti pasti ketabrak. Enggak, bukan karena itu. Jadi post hoc ergo propter hoc itu boleh kalau untuk muhasabah pribadi. Tapi tidak boleh untuk menjelaskan fenomena umum. Ustadz Salim datang, langsung hujan deras. Nggak ada hubungannya. Gitu ya, nggak ada hubungannya. Ya memang waktunya hujan ya hujan. Nanti kalau waktu lain saya datang pas panas, Ustadz Salim datang panas mendengar. Karena itu nggak ada hubungannya. Maka ya, melogika seperti ini tidak diperkenankan. Sehingga Rasulullah SAW menegur keras para sahabat yang mengatakan gerhana ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bulan dan matahari adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Gerhana bulan dan gerhana matahari adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana itu karena kelahiran ataupun kematian seseorang. Tidaklah terjadi gerhana itu karena kelahiran ataupun kematian seseorang, melainkan dia adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menguburkan Ibrahim, dan ketika menguburkan Ibrahim itu salah satu sabda beliau SAW yang paling terkenal beliau sampaikan. Wahai Ibrahim, mengalir air mata bersedih hati, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih boleh, tapi kalau meratap tidak boleh meratap dengan kalimat yang tidak disukai Allah. Contoh kalimat yang tidak disukai Allah adalah berandai-andai. Ya Allah Ibrahim, tadi seandainya saja kamu di rumah, nggak main sama ayam, tentunya kamu nggak akan seperti ini. Kalimat semacam ini tidak boleh. Gitu kan? Menyesali dengan mengandai-andaikan. Itu tidak boleh. Demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu juga yang batasi. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang di tahun ke-10 ini bertambahnya jumlah ahlus suffah sampai berjumlah kira-kira antara 70 sampai 300 orang dan mereka semua tinggal sebagai ahlus suffah di Masjid Nabawi. Saya kembalikan kepada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.